warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Siapa teman kalian yang tidak masuk sekolah hari ini? Mudah-mudahan teman-teman kalian yang sakit segera disembuhkan. Misal yang ada keperluan mudah-mudahan diberi kelancarannya. Siap belajar hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang coding. Coding. Apa itu coding? Atau kecerdasan artifisial. Ini merupakan materi baru yang akan diterapkan di kurikulum 2025 sampai 2026 di tahun sekarang ya. Ini merupakan materi yang baru yang harus diterapkan di mulai kelas 5, kelas 4, kelas 5 SD ya. Nah, coding. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar coding itu apa ya? Oh, atau enggak coding? AI, tahu nggak AI? Tahu. Kalau AI itu tahu kan ya? AI itu berhubungannya dengan apa? Robot. Atau jadi berhubungannya dengan robot ya. Nah, sebenarnya itu coding bukan seperti robot, tapi itu berupa kecerdasan artifisial yang berupa seperti manusia. Kecerdasan manusia itu sebenarnya pada tukang pemrograman ya. Nanti kita akan belajar sekarang tentang dekomposisi berpikir komputasional, yaitu mengurutkan yang kompleks menjadi lebih mudah ya. Coba sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. Siapa yang akan memimpin doa hari ini? Yakin sama kaki. Oke, depan. Siapa dulu? Oh, iya. Duduk yang rapi. Berdoa. Belajarnya untuk hari ini kita stripping dulu ya. Coba lihat tayangannya di depan. Nah, boleh kalian berdiri semuanya. Coba. Coba ya. Oh. Semuanya. Coba ikuti. Oh.
Berpikir komputasional itu tentunya tayangannya ya. Coba lihat di sini tayangan ini. Nah, perhatikan kalau ini harus dicermati ya supaya kalian yang mengerti. Apa yang mau keluar? Pengenalan computational thinking. Coba ini mah harus diperhatikan. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Makanya supaya kalian yang fokus ke Mungkin ada sini. hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang telah berkedudukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan goal di juga di masa sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi,
Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah yang kompleks yang sudah dipecahkan. Misalnya, kamu tidak lupa dan lupa judul rumah, maka kamu perlu bisa mengenali judul milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini adalah judul yang itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu tidak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai makan di luar, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian yang dibuat pada teman-temanmu. Pasti mereka biasa kelamaan. Jadi kamu harus mengenali beberapa kejadian yang penting saja untuk menceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberikan belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya boleh dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir non-rasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu sopir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Ya, ya. Nah, ini sekian mengenai berpikir komputasional. Dari tayangan tadi, apa sudah tergambar dalam pikiran kalian? Banyak contohnya ya. Ya. Jadi sebenarnya itu sering dilakukan oleh kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Contoh yang sehari-hari yang biasanya pagi hari dilakukan apa? Ya, terus apa? Menggosok urutan menggosok gigi yang baik dan benar. Kemudian memilah apa tadi nih? Ada jemuran. Ya, mengambil jemuran terus disimpan ke tempat masing-masing. Ada kan macam-macam ya jemuran. Ada baju, ada celana, ya macam-macam. Handuk, dan sebagainya. Terus apa lagi tadi? Yang berhubungan dengan pelajaran. Ya, menyiapkan buku pelajaran hari ini di sekolah. Nah, sebenarnya berpikir komputasional itu mengurutkan yang susah menjadi lebih mudah. Nah, ada 4 tadi kan? Ada 4 ya? Ada 4 aspek yang kalian ingat apa? Coba. Yang pertama, yang apa?
jadi 4, apa yang kalian ingat? Apa coba? Dekomposisi. Nah, dekomposisi. Algoritma, ya. Duduknya yang mana? Yang mana duduknya? Nah, algoritma. Berbicara tentang algoritma, Ibu punya LKPD ya buat kalian. Jadi tolong sekarang isi LKPD-nya dalam satu kelompok ya. Nanti setelah selesai kalian harus mempresentasikannya ke depan kelas. Coba lihat ya. Ini tentang langkah sikat gigi yang baik dan benar ya. Nah, coba. Nah, coba. Nih. Coba urusan tadi. Tadi kan ada soalnya di depan kelompoknya ya. Oh. Iya, Tunggu. nah, ada ya. Kirana ngumpul. Kirana. Kirana, ya, Kirana mau putih. Kawan pinjam sok nih. Yang punya Kirana aja dulu, nanti pinjam ke teman yang lainnya. Sok. Yang nomor 1 yang mana? Oh, yang nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oh, coba. Oh. Coba kerjakan. Langkah sikat gigi yang baik dan benar. Langkah sikat gigi itu sebenarnya mudah, tapi mana yang harus lebih dahulu didahulukan, ya. Oh, kalau untuk sikat gigi dan kerja setiap hari, coba. Coba, yang mana dulu kira-kira? Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Oke, nggak usah digunting juga kalau misalnya susah pakai nomor. Jadi aku kurang banget. Ya, pakai nomor aja biar nggak susah ya. Jadi yang pertama nomor berapa, nomor 2 nomor berapa, nomor 3 nomor berapa, 4, 5, 6, 7 sampai 8. Toh. Ya, nomor 1-nya yang mana? Oh, kan kalian mencoba untuk berpikir mau rasional. Langsung di dia, Bu. Ya, toh. Nomor 1 yang mana? Nomor mana? Toh. Ambil pasta gigi. Ya, nomornya aja, nomornya aja. Oh, nanti dijelaskan sama Jawi di depan. Oh, nomor 2 udah ambil pasta gigi, terus apa? Pasta gigi. Udah? Udah, yakin? Oke. Kita kan bersihkan baunya. Ada pasta. Ini lah ya. Pasti kalian setiap kelompok berpikirnya macam-macam ya. Yo, yang mana coba? Yang pertama kali, gak usah gitu. Nomornya aja, nomornya aja biar cepat. Nah, kelompok Cepi sudah, kelompok siapa lagi yang sudah? Udah, nih?
Lihat, tepuk tangan dulu untuk kelompok Jaki. Coba Jaki sampaikan hasil dari diskusi kelompok satu ya. Ya. Kelompok 3. Sok coba. Sok ya. Yang pertama cara melangkah sikat gigi yang baik dan benar. Yang pertama apa Jaki? Membebaskan gigi dan sikat gigi. Kedua, Sikat dengan gerakan naik turun. ya. Ketiga, Gerakan militer. keempat, Sikat permukaan gigi bawah. kelima, Sikat permukaan gigi atas. keenam, Bersihkan bagian lidah. ketujuh, Berkumur dengan air. kedelapan. Nikmati senyum gigi yang bersih. Iya. Boleh ya. Jadi setiap kelompok teh pasti mempunyai pikiran yang berbeda ya. Terima kasih untuk kelompok yang ini. Lanjut ya. Satu lagi perwakilan kelompoknya. Sok, ke depan. Cepat. Ya, satu kali lagi ya. Sok. Nggak apa-apa, belajar untuk maju ke depan kelas. Coba dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Menurut kelompok 1 langkah-langkahnya gimana? Yang pertama apa? Coba bacakan. Yang satu apa? Dibaca. Cepat. Yang lainnya juga ada di buku. Satu. Kedua. Ketiga. Keempat. Terus. Dan iya, terima kasih untuk kelompok Adiba dan kawan-kawan ya. Nah, ada hampir sama ya. Coba perhatikan ke depan. Hampir sama antara hasil dari kelompok 1 dan kelompok 3. Yang pertama kali adalah apa? Ambil pasta gigi dan sikat gigi. Kemudian langkah yang kedua apa? Sikat dengan gerakan naik turun. Ketiga, sikat permukaan gigi atas dulu. Kemudian sikat permukaan gigi bawah. Kemudian gunakan gerakan memutar. Terus bersihkan bagian lidah. Ketujuh, berkumur dengan air. Yang terakhir adalah nikmati senyum gigi yang bersih. Nah, itu merupakan langkah-langkah menggosok gigi yang benar. Jadi sebenarnya itu kan pekerjaan setiap hari dilakukan. Tapi kalian tuh belum sadar bahwa itu teh sebenarnya penerapan dari coding tadi ya. Ada satu lagi ya. Satu lagi ini mah tentang siapa yang suka nasi goreng. Hampir semuanya suka nasi goreng ya. Tapi bisa kan cara memasaknya? Bisa. Coba ibu punya soal lagi ya, satu lagi. Nah, coba lakukan cara pembuatan nasi goreng mulai dari menyalakan kompor sampai tersaji nasi goreng yang lezat, yang enak untuk dinikmati. Ya, ada satu lagi. Coba ya, sekarang udah ini
tiap hari pas mau berangkat sekolah ya. Oh, coba. Baik. Ini jadi langkah yang pertama teh di ABCD-nya aja deh yang ditulis ya, yang diangkat ke atas, yang dipindahin ya. Baik. Nomor 1 teh A, jadi itu hurufnya kalau gitu mau pusing. Hurufnya deh, hurufnya ditulis di sini. Hurufnya yang pertama hurufnya apa? Nah, ya. Nah, hurufnya yang ditulis di atasnya. Jangan pakai arah kanan, mau arah kanan, mau arah kanan. Oh. Berarti yang mau maju ke depan tadi kelompok ya. Ya, yang 1, 2, 3. Oh. Coba pikir kelompok nasional. Kasmu. Terus Lydia. Udah beres? Kelompok ini udah selesai? Kelompok A udah selesai? Ya, sisa 3 kelompok lagi ya. Diharapkan untuk maju ke depan perwakilannya saja ya. Kelompok A mau siapa yang maju? Kelompok Hilman siapa? Kelompok Tuti siapa? Jadi ada 3 orang. Oh, Krisi aja. Maju, Mek. Ini Syakila, maju Syakila. Ini Wiwik aja. Oh. Udah Pak? Iya, maju. Oh, ini hasil. Lydia maju ke depan Lydia. Ada, cepat. Maju, Lydia. Ini udah ada 2 rekan temannya. Tinggal Lydia yang belum. Coba dari mau siapa dulu? Mau Wiwik dulu ya. Coba dengarkan menurut kelompok Wiwik. Yang pertama kali dilakukan dalam pembuatan nasi goreng itu apa, Wiwik? 1. Oh iya, menyiapkan bahan-bahan. Yang kedua. 2. 3. Iya. 4. Iya. 5. Keempat. Apa lagi? Udah masukkan telur tadi. Terus apa? Ketika terakhir. Nah, iya. Tepuk tangan buat Wiwi. Oh, Syakila, buat kelompok Syakila gimana? Yang pertama apa? Kedua. Ketiga. Keempat.
Kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada bagian yang kelewat nggak? Apa? Coba. Iya, nah, jadi tumis bumbu dulu ya, kemudian masukkan telur, sayuran dan nasi ya. Yuk, terima kasih buat kelompok Rizkia, Wiwi dan juga Syakila ya. Oh ya, terima kasih. Jadi kalian sudah mengerjakan 2 LKPD yang berhubungan dengan berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional tidak serumit yang kita pikirkan karena ada di dalam kehidupan sehari-hari. Yang biasa, yang sudah terbiasa kita kerjakan ya. Nah, tadi yang pertama yaitu langkah menggosok gigi, kedua yaitu cara pembuatan nasi goreng dari tahap 1 sampai tahap terakhir. Ya, ada sudah dapat dipahami? Iya, ya. Jadi untuk coding tidak harus menggunakan internet ya. Jadi tidak perlu harus ada internet karena bisa menggunakan seperti ini nih, seperti ini. Ini namanya unplug ya. Contoh unplug karena bentuk coding yang tidak memiliki jaringan yang tidak usah ada jaringan internet ya. Nah, untuk sekarang untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.